Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada satu topik ya yang ah, sangat penting. Jadi ah, meskipun sejago apapun kamu dalam menganalisa saham, tidak akan bermanfaat kalau tidak tahu kapan kita saat untuk beli dan kapan saat untuk menjual saham. Seperti itu. Nah, dua topik ini kita akan coba ulas ya. Kapan waktu beli dan kapan waktu jual. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama, kapan kita mau beli, ya kan? Ya kalau kita nggak beli, kapan akan jual kan, gitu. Nah, jadi sebenarnya kriteria dalam membeli saham itu sendiri, umumnya ya, kalau menurut saran dari Benjamin Graham, terus kalau kita mendengarkan kuliah-kuliahnya dari Warren Buffett sendiri. Jadi yang pertama itu harga dari saham yang sudah kita analisa. Jadi sudah dianalisa sebelumnya kan ada namanya harga wajar, terus ada 2/3 harga wajar. Itu tujuannya adalah mendapatkan margin pengamanan. Nah, jadi kriteria yang pertama adalah harga itu udah masuk dalam kriteria yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi harganya itu murah. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, kita lebih bagus lagi adalah membeli ketika psikologis pasar itu sedang panik. Contohnya seperti sedang ada resesi seperti pada tahun 2010 ya kan. Dan sekarang tahun 2020 ada pandemi corona atau COVID-19. Nah, kondisi sekarang ini sebenarnya saat-saat yang paling pas buat kita untuk membeli, karena orang-orang yang biasanya bermain di pasar yang trading ya, bukan value investing, mereka itu sedang panik. Jadi mereka beli di harga tinggi, rata-rata menjual di harga berapapun di bawah harga belinya, seperti itu. Jadi kondisi pasar memang lagi panik ya kan. Terus hampir dibilang ya, semua emiten itu sedang mengalami penurunan atau kejatuhan pasar yang sangat tajam. Ini yang sebenarnya momen yang pas untuk kita membeli saham. Namun tetap bahwa sebelum membeli, pastikan bahwa kita sudah tahu saham itu betul-betul murah, fundamentalnya itu bagus, yaitu perusahaannya itu memang perusahaan yang bagus, rutin membagikan dividen selama 10 tahun, mencetak laba dalam 10 tahun terakhir itu secara rutin, ya kan. Ini yang harus kita cermati. Nah, setelah kita mengumpulkan saham, mungkin saya yakin dalam kondisi kejatuhan pasar yang sekarang ini itu tidak serta-merta satu hari langsung naik tuh enggak. Jadi biasanya butuh waktu yang lama, mungkin bisa sampai 2 atau 3 tahun. Jadi kejatuhan pasar yang curam seperti ini itu bisa jadi nilainya itu akan naik lagi, itu bisa 2 sampai 3 tahun berikutnya. Tapi ya disinilah seninya dari value investing, ya kan. Meskipun kita tidak bisa menjual dalam waktu dekat ataupun sesuai dengan target marginnya kita itu, tapi kita tiap tahun akan mendapatkan return berupa itu dividen. Nah, ini yang kita cari. Seorang value investing itu berharap juga imbalan dari hasil dividen perusahaan tersebut. Nah, setelah kita kumpulkan saham menggunakan metode dollar cost averaging, saatnya kita untuk menjual, ya kan. Nah, ataupun mungkin ada beberapa orang termasuk saya sendiri, itu saya lebih condong untuk tidak menjual, meskipun kita akan lihat situasi nanti. Tapi kalau saya pribadi lebih condong untuk akan saya tahan selama mungkin saham ini, karena memang kita pengen menjadi bagian atau sebagai pemilik perusahaan, bukan sebagai untuk jual beli perusahaan, tuh bukan seperti itu. Ya mungkin saya pribadi juga bercita-cita saya pengen jadi komisaris di perusahaan yang saya beli, seperti itu. Jadi saya pengen punya kendali juga di atas perusahaan tersebut, gitu. Nah, inilah
bagian pertama, yaitu kapan kita membeli saham. Nah, selanjutnya kapan untuk menjual itu sendiri, ya tentunya hampir bisa dibilang kebalikannya ya. Jadi kapan kita jual, yaitu harga sedang tinggi, jadi di atas harga beli kita, menyentuh target margin yang diinginkan. Misalnya kita sudah menentukan bahwa saya itu pengen beli terus dijual dengan target margin 20% dari harga beli. Yaitu kalau memang Anda sudah menentukan target margin Anda, ya silakan Anda jual pada waktu tersebut. Akan tetapi biasanya orang yang melakukan value investing itu biasanya menjual dengan return bukan hanya 20%. Bahkan mereka bisa menjual dengan angka return bisa 300%. Bahkan ada yang di 1200%. Jadi memang betul-betul apa yang mereka tunggu selama 2 atau 3 tahun itu memiliki imbalan yang sesuai. Jadi resiko yang akan dihadapi dalam 1 atau 2 tahun, bahkan 3 tahun, mungkin 5 tahun yang sudah dia lewati, itu sesuai dengan hasil imbalan seperti itu. Jadi menurut saya setidaknya kita itu minimum mengambil return mungkin 100% atau 300%. Jadi resiko yang sudah kita keluarkan selama bertahun-tahun menunggu, ya kan, dari harga jatuh nunggu naik, menanjak 50%, 70%, 100%, itu setimpal dengan waktu tunggunya kita. Jadi kalau kita masukkan uang sebesar misalnya 500 juta untuk membeli saham MPMX, itu kan dapat sekitar mungkin 1 juta lebih lembar lah ya. Nah, kalau kita dapat 300%, itu artinya return kita selama 3 tahun tuh dapat ya lebih kurang 1,5 miliar, ya kan. 1 miliarnya 500 jutanya itu yang modal kita kembalikan, ditambah 500 juta lagi untuk tambahan modal investasi, 500 jutanya lagi kita masukkan ke dalam deposito. Itu terserah mau deposito di mana, seperti itu. Nah, atau kapan kita menjual, yaitu pada waktu harganya tinggi, ya kan, di saat pasar sedang optimis. Jadi saat pasar sedang optimis ini, kita tuh tidak menentukan ada target margin. Jadi setinggi-tingginya sampai kita melihat bahwa ini memang sudah sangat parah, ya kan. Maksudnya parah itu adalah yang idealnya, misalnya kalau contoh MPMX kemarin, harga wajarnya itu adalah di kisaran 900 rupiah kan ya. Jadi kalau ngelihat misalnya harganya udah menyentuh sampai 5.000, udah sampai 10.000 misalnya, itu kan peningkatannya itu udah luar biasa. Ataupun banyak berita-berita yang sangat menggambarkan optimisme, misalnya ini perusahaan MPMX sangat bagus dan sebagainya, sehingga orang naik mungkin dalam 1 hari itu bisa 300% sahamnya, ya kan, seperti itu. Nah, itu kita udah mulai muncul tuh sinyal untuk ini udah siap-siap untuk jual nih, seperti itu. Kalau Anda memang pengen menjual. Tapi kalau pengen hanya sekedar mengumpulkan jadi memang pemilik perusahaan tersebut dan mungkin pengen ada target jadi komisaris di perusahaan tersebut, ya kita biarkan saja. Pada waktu perusahaan sedang tinggi harganya, kita biarkan. Akan tapi mungkin akan ada saatnya juga kita akan menjual, mendapatkan untung sebanyak mungkin, terus kita cari emiten atau perusahaan lain untuk kita investasi tempat yang baru dengan modal yang 2 kali lipatnya, seperti itu. Nah, sudah tahu bagaimana cara membeli saham, cara menjual saham, ya kan. Nah, di bagian jual saham pun, ya kan, itu dibagi lagi. Jadi cara menjual saham itu berdasarkan pengalaman dan beberapa pengalaman dari para pelaku value investing. Jadi menjual saham itu ada orang kebanyakan ya. Jadi misalnya dia punya 1 juta lembar saham, udah dapat return 300%, dia bisa lepas 100% lembar saham atau 1 juta lembar itu langsung dilepas di satu waktu. Akan tetapi di sini ada kelemahan. Kelemahannya adalah pada waktu jadi pasar itu ya. Jadi pada waktu kita melihat pasar sudah sangat optimis dan kita akan mengira bahwa setelah optimis itu akan terjadi penurunan cukup tajam, itu ternyata ada beberapa kasus ternyata saham itu malah naik 2 kali lipatnya lagi dari nilai sekarang. Nah, itu bukan berarti kita rugi, akan tapi pada waktu kita menjual saham itu semuanya di waktu tersebut,
ketika ada penurunan, oke, kita aman ya. Tapi gitu, ketika ada peningkatan lagi seperti yang saya ceritakan tadi, itu dalam tanda kutip rugi secara profit yang kurang optimum. Nah, itu. Nah, dari pengalaman tersebut ada juga yang muncul satu lagi, ya kan, bagaimana cara menjual saham itu sendiri, yaitu dengan menjual sebagian besar saham itu dijual di satu waktu. Misalnya dari 1 juta lembar, 800.000 udah langsung dijual, sisain 200.000 lembar lagi. Nah, pada waktu terjadi kenaikan lagi yang cukup signifikan, baru kita lepas 200.000 tersebut. Namun pada waktu mulai menunjukkan adanya penurunan, ya bisa kita lepas. Akan tapi kita tidak mengurangi porsi yang cukup banyak ya dari keuntungan, pengurangan sedikit dari margin yang kita dapatkan apabila kita jual langsung semuanya. Seperti itu. Oke, bagi teman-teman ya, atau yang punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menganalisa dulu sebelum membeli saham. Pastikan bahwa Anda cukup memahami dan cukup mengenal betul perusahaan tersebut, industrinya seperti apa, dan jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang ada di internet. Misalnya ada berita yang menyatakan perusahaan A baru mendapatkan proyek sebesar sekian triliun misalnya. Terus biasanya sih harga saham tersebut akan melonjak. Akan tapi ya itu memang permainan. Jadi dalam dunia saham itu apabila kita berniat hanya untuk jual beli, ya kita bukan value investing. Value investing itu enggak seperti itu. Value investing kita analisa, beli di harga yang sangat murah, sangat wajar, perusahaannya bagus, yang mungkin pada waktu itu sedang ada penurunan, ya kan, harga sahamnya, kita beli, terus kita jual di harga yang setinggi-tingginya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu di bagian sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya.